Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel Guru Sejarah. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah tema dalam sejarah, materi di kelas 11 sejarah Indonesia, yaitu kaitannya dengan politik ekonomi liberal tahun 1870. Oke. Latar belakangnya di sini ada kaitannya dengan program sebelum adanya politik ekonomi liberal, yaitu di sini ada namanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van den Bosch sebelumnya. Nah, di sini pada masa diterapkannya sistem tanam paksa itu di mana keuntungan itu luar biasa bagi bangsa Belanda yang mengalami batik slot, atau di sini keuntungan yang berlebihan. Akan tetapi berbalik dengan keadaan Indonesia, di mana bangsa Indonesia semakin terpuruk, ekonominya semakin menderita rakyatnya. Dan di sini menyebabkan adanya protes ataupun di sini usulan dari kaum humanis maupun dari kaum liberal. Di sini sebenarnya ada beberapa tokoh yang memprotes itu, yaitu Baron van Hove, Edward Doesdecker, dan Van der Poot. Nah, di sini tokoh ini memprotes bahwa penerapan sistem tanam paksa sudah tidak pantas lagi dilaksanakan di Indonesia. Karena apa? Banyak merugikan bangsa Indonesia. Nah, di sini perlu ada perubahan ke sistem yang baru yang notabene bisa memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu sistem tanam paksa sebagai latar belakang awal. Kemudian yang berikutnya ada namanya berkembangnya paham liberalisme di bangsa Eropa setelah adanya revolusi Prancis dan revolusi industri di sana. Kenapa? Dengan adanya revolusi tersebut berkaitan dengan namanya penemuan-penemuan baru di sana, adanya mesin-mesin baru ditemukan oleh para ilmuwan, menyebabkan perubahan yang besar, di mana pabrik-pabrik maupun perusahaan sudah mengalami revolusi menggunakan tenaga mesin, sehingga perlu produksi yang banyak dan menghasilkan produksi untuk dipasarkan di seluruh dunia. Di sini berpengaruh paham liberalisme, di sini juga berpengaruh terhadap negara Belanda itu sendiri, di mana bangsa Belanda juga di sana ada namanya politik yang ada partai liberal, di mana partai liberal pada saat itu mengalami kemenangan di parlemen Belanda. Nah, ketika mengalami kemenangan, otomatis yang berkuasa di Belanda adalah dari kaum liberal. Ini juga mengusulkan agar wilayah Indonesia itu juga harus mengikuti apa yang ada di sistem di Belanda. Jadi harus diterapkan namanya sistem liberal juga di sana, atau kebebasan. Ya, di sana kebebasan untuk berusaha, kebebasan dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Itu kaum liberal di sana. Kemudian yang keempat, di sini ada kaitan dengan Traktat Sumatera tahun 1871, di mana ada perjanjian dengan Belanda dan Inggris, di mana Inggris itu membolehkan silakan Belanda boleh menguasai Indonesia sampai ke Aceh, tapi syaratnya Belanda itu harus menerapkan sistem liberal di Indonesia. Itu syaratnya. Agar apa? Agar orang-orang Eropa, orang Inggris dan lainnya, para pengusaha swasta bisa menanamkan modal di Indonesia dan bisa ikut mendirikan perusahaan dan perkebunan di Indonesia. Nah, ini sebagai latar belakang yang akhirnya bahwa Belanda akhirnya secara perlahan itu menghentikan tanam paksa dan mengganti sistemnya dengan sistem liberal. Nah, di sini kita mulai. Itu dasar pelaksanaan politik liberal di Indonesia. Di sini ada beberapa dasar, tadi sudah dibahas di peta konsep, bahwa yang pertama adalah Agrarische Wet tahun 1870 atau Undang-Undang Agraria. Ini undang-undang yang terkenal sekali lah di sini lah ya. Nah, di sini bahwa tujuan dengan adanya Undang-Undang Agraria awalnya adalah untuk melindungi hak-hak tanah milik pribumi atau milik rakyat Indonesia. Kenapa di sini pada awal tanam paksa bahwa tanah-tanah pribumi itu digunakan oleh bangsa Belanda untuk tanam paksa, sehingga rakyat tidak punya hak lagi. Nah, seperti itu. Bahkan mereka dirampas, dipaksa untuk menanam tanaman ekspor untuk kegiatan tanam paksa. Nah, di sini dikembalikan bahwa tanah itu adalah milik masyarakat. Nah, sehingga milik masyarakat harus dilindungi. Itu. Tapi di sini walaupun itu hak milik masyarakat, tapi di sini para pengusaha swasta itu diberikan hak untuk menyewa tanah.
Nah, seperti itu. Ini tujuannya ternyata ada tujuan lain ya. Walaupun tanah itu diberikan kepada rakyat, tapi di sini pengusaha swasta diberikan hak untuk menyewa kepada masyarakat. Nah, seperti ini ya, apa namanya? Sebenarnya itu sistem liberal ini tidak jauh beda dengan tanah maksa sebenarnya. Ya, tidak jauh berbeda di sini. Di mana ketika masyarakat itu menyewakan tanahnya kepada para pengusaha asing, diberikan uang sebagai upah sewa. Nah, di sini diberikan hak menyewa selama 75 tahun ya. Lama juga ya, 75 tahun. Mungkin kalau sekarang seorang petani menyewakan kepada perusahaan sewanya belum selesai, mungkin yang punya sudah meninggal bisa aja. Kenapa? Terlalu lama, 75 tahun, bayangkan. Nah, ketika itu 75 tahun disewakan, uang sewanya yang diberikan itu, sekali diberikan itu ternyata sudah habis, otomatis masyarakat ingin kembali mengolah tanahnya nggak bisa. Kenapa? Masih disewa. Ya, sudah sesuai dengan perjanjian, ya nggak boleh diambil sebelum 75 tahun. Sedangkan uang yang diberikan, uang sewanya itu sudah habis untuk kegiatan masyarakat sehari-hari. Nah, akhirnya para masyarakat pribumi mereka berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan kepada para pengusaha asing yang sudah mendirikan perusahaan di tanah-tanah yang mereka sewa sendiri. Nah, mereka menjadi buruh akhirnya ya, menjadi buruh bekerja kepada pengusaha asing. Sehingga otomatis kegiatan ekonomi mereka sendiri hancur. Kegiatan ekonomi masyarakat yang tadinya bisa mengolah tanahnya sendiri, kemudian bisa membuat kerajinan sendiri, akhirnya kegiatan mereka itu tersingkirkan, kalah saing dengan produk-produk dari para pengusaha swasta ini. Bahkan pemerintah Belanda sendiri itu mengimpor barang-barang dari Belanda maupun dari Eropa untuk dipasarkan di Indonesia, sehingga otomatis produk asli dari masyarakat itu sudah tidak bisa bersaing lagi. Akhirnya sama aja, mereka akhirnya bekerja lagi kepada pengusaha asing. Nah, bekerja di situ otomatis dengan upah yang murah dan sebagainya. Kadang ada hukuman dan sebagainya, itu ya sama aja dengan tanah maksa ujung-ujungnya. Ya, itu dari undang-undang agraria. Yang awalnya tujuannya memberikan hak, ternyata akhirnya sama saja. Nah, seperti itu. Yang kedua, sebagai dasar dari ekonomi liberal di Indonesia adalah Suikerwet atau undang-undang gula. Di sini bahwa awalnya perusahaan-perusahaan gula itu adalah milik dari bangsa Belanda atau milik pemerintah Belanda. Jadi semua perusahaan perkebunan adalah milik pemerintah Belanda. Nah, di sini dengan munculnya undang-undang gula itu diharapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah itu dihapuskan secara bertahap dan harus diserahkan atau diambil alih oleh pengusaha swasta. Nah, seperti itu. Itu undang-undang gula seperti itu. Jadi swastanisasi lah istilahnya, seperti itu. Semua itu diambil alih oleh pengusaha swasta. Nah, pemerintah Belanda itu perannya apa? Jadi seperti yang dijelaskan oleh seorang tokoh yaitu Adam Smith, bahwa pemerintah hanya sebagai pengatur, memberikan kebijakan, sedangkan yang melaksanakan kegiatan ekonomi adalah swasta, pasar. Nah, seperti itu. Jadi ternyata pemerintah Belanda hanya memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi saja, tidak bisa mengatur kegiatan perekonomian di pasaran, sehingga yang mengatur adalah para pengusaha swasta ini. Nah, ini sebagai dasar pelaksanaan dari politik ekonomi liberal di Indonesia. Berikutnya di sini adalah prosesnya atau pelaksanaannya seperti apa. Di sini dengan adanya sistem ekonomi liberal itu seperti apa di Indonesia. Ternyata di sini muncul adanya politik pintu terbuka atau open market operation. Di sini muncul politik ekonomi pintu terbuka. Di mana kok bisa ada politik ekonomi pintu terbuka? Di sini maksudnya bahwa pemerintah Belanda itu membuka seluas-luasnya kepada para pengusaha swasta asing, terutama pengusaha swasta Eropa dan Belanda dan sebagainya, untuk menanamkan modalnya, kemudian membuka perusahaan perkebunan itu di Hindia Belanda atau di Indonesia. Itu membuka seluas-luasnya. Silakan kita membuka seluas-luasnya, yang mau berinvestasi, membuat perusahaan, menyewa perkebunan dan sebagainya, itu silakan. Itu berarti sebebas-bebasnya. Itu namanya politik ekonomi pintu terbuka, bebas.
Nah, kebebasan untuk menyewa tanah dan membangun perusahaan serta perkebunan, ya, perkebunan di Hindia Belanda. Nah, di sini berdampak otomatis adanya sistem modernisasi lah di Indonesia. Ada sistem modernisasi. Kenapa? Dengan adanya penanaman modal ini banyak dibangun jalan-jalan, kereta api, pelabuhan, mesin-mesin industri itu berkembang pesat. Bahkan ekspor impor sudah mulai berjalan pada saat itu. Nah, di sini otomatis keadaan rakyat Indonesia sudah mulai tersingkir dengan adanya itu. Jadi peran rakyat Indonesia hanya sebagai pekerja, tidak bisa menjadi pemilik tanah, itu sudah diambil karena sudah disewa. Mereka hanya pernah sebagai pekerja saja. Sehingga kalau dibandingkan dengan tanah maksa sama aja. Tanah maksa mereka juga bekerja, menanam untuk kepentingan Belanda. Di sini juga sama, menanam, bekerja untuk kepentingan perusahaan swasta itu sendiri. Nah, itu dengan adanya politik liberal ini sehingga membuka sebebas-bebasnya, siapa saja boleh silakan untuk membuka usaha di Indonesia seperti itu, dengan menyewa tanah-tanah milik masyarakat yang tadinya berupa hutan dan sebagainya bisa disewa kemudian diolah dan sebagainya. Yang bekerja siapa? Rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Ternyata sama merugikannya, lebih parah lah seperti itu. Nah, kemudian pada tahap berikutnya penerapan politik liberal ini di sini munculnya imperialisme modern. Nah, di mana sebelumnya bahwa Belanda, Inggris, Spanyol dan sebagainya itu masih menerapkan imperialisme kuno. Ya. Nah, sekarang ketika diterapkannya politik ekonomi liberal di Indonesia, muncullah sistem baru, era baru yaitu imperialisme modern, di mana lebih mementingkan tentang kehidupan ekonomi, modal dan sebagainya. Ini ciri khasnya bagaimana dengan ekonomi imperialisme modern ini? Itu di mana negara imperialisme atau negara Belanda di sini menjadikan daerah koloninya yaitu Indonesia itu sebagai tempat memperoleh bahan baku produksi. Bagaimana tidak? Semua pengusaha asing Eropa itu menggunakan Indonesia itu sebagai tempat memperoleh bahan baku dengan harga yang sangat murah. Nah, semua tanah bisa disewa, semua kekayaan Indonesia bisa diambil. Nah, kemudian kedua, tempat untuk menanamkan modal. Jelas investasi di Indonesia. Jadi banyak pengusaha asing berinvestasi ke Indonesia. Nah, menanamkan modal. Kenapa? Menjanjikan sekali, banyak sekali barang-barang yang ditanam di Indonesia itu laku di pasar internasional. Ada kina, ada tebu, kemudian ada kopi dan sebagainya. Itu sangat laku di pasar internasional. Makanya banyak yang menanam modal di Indonesia pada saat itu. Kemudian tempat mendapatkan tenaga kerja yang murah. Jelas di mana ketika rakyat Indonesia sudah memberikan tanahnya untuk disewa kepada pengusaha asing, mereka hanya bisa untuk memperoleh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja kepada perusahaan-perusahaan asing tadi itu dengan harga yang murah. Pengusaha asing itu akhirnya memberikan keuntungan besar. Yang modalnya kecil, kenapa? Memberikan upah kepada masyarakat murah. Nah, kenapa? Itu ancamannya bagaimana kok bisa murah? Nah, kalau nggak mau diberikan upah segini, ya silakan cari pekerjaan lain. Itu ancaman mereka seperti itu. Nah, rakyat Indonesia nggak bisa berkutik. Kenapa? Kalau nggak bekerja mereka nggak dapat uang, nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena pada masa imperialisme modern itu sistem uang itu sudah muncul di situ. Yang tadinya mungkin kehidupan masyarakat sudah menggunakan sistem barter ya untuk kebutuhan sehari-hari, mereka saling bertukar barang. Tapi ketika sudah ada sistem ekonomi liberal di sini, sistem uang sudah masuk. Jadi untuk membeli sebuah barang itu digunakan dengan sistem uang. Nah, kemudian yang tadi di sini adalah bahwa Indonesia dijadikan sebagai tempat memasarkan hasil produksi. Bagaimana tidak? Ya, para pengusaha asing mengambil bahan baku di Indonesia, kemudian diolah setengah jadi, kemudian diekspor, dijual, dibawa ke Eropa, di Eropa kemudian diolah menjadi barang jadi, kemudian dikembali lagi ke Indonesia untuk dijual di Indonesia. Maka otomatis Indonesia jadi bahan tempat untuk pemasaran. Yang beli siapa? Rakyat Indonesia, kemudian orang-orang lain dan sebagainya. Nah, inilah imperialisme modern seperti ini. Nah, jadi ekonomi liberal di sini sebenarnya
kalau dibandingkan dengan masa sekarang itu sangat bertentangan sekali dengan ekonomi demokrasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat sekarang keadaan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia sekarang ini walaupun sudah merdeka dikatakan, tapi secara ekonomi belum merdeka. Kenapa? Bangsa-bangsa asing pun ya, Amerika, kemudian Cina, Jepang, mereka berinvestasi di Indonesia. Mereka membuat perusahaan di Indonesia. Nah, banyak sekali. Hampir di sini teknologi modern, ya, gadget, Android itu semuanya dari Cina dan sebagainya. Kemudian mereka mendirikan perusahaan di Indonesia, memberikan modal ke Indonesia, memberikan hutang ke Indonesia. Kemudian contoh ada perusahaan Unilever, itu dari Eropa. Itu Unilever sudah dari dulu sampai sekarang itu terkenal. Itu bukan milik Indonesia. Produk-produk Unilever itu bukan milik Indonesia. Orang asing yang menanamkan modal mendirikan perusahaan di Indonesia dan membuat berbagai macam produk yang digunakan oleh orang Indonesia. Indonesia dijadikan sebagai tempat pemasaran. Karena apa? Indonesia ada orang-orang konsumtif. Itu cocok sekali untuk memasarkan hasil produksi mereka. Makanya Indonesia ditekan, jangan sampai Indonesia itu bisa memproduksi barangnya sendiri. Jangan sampai Indonesia bisa membuat mobil, bisa membuat HP dan sebagainya. Ditekan, jangan sampai. Nah, itu imperialisme modern sampai sekarang masih berlaku. Bagaimana caranya Indonesia dijadikan sebagai tempat pemasaran hasil produksi internasional. Itu miris, sampai sekarang masih terjadi. Kalian harus bisa berpikir, ya, walaupun kalian masih sekolah, kalian harus bisa berpikir. Itu keadaan Indonesia itu sebenarnya itu masih sama, terjajah secara ekonomi. Nah, kemudian lebih parahnya lagi, pada masa itu muncul namanya istilahnya peraturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Belanda, yaitu Kuli Ordonantie pada tahun 1881. Nah, ternyata istilah kuli, ya, kalau kita tahu kuli adalah para pekerja kasar. Itu dari bahasa Belanda, ya, Kuli Ordonantie. Jadi bahwa Kuli Ordonantie merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur hubungan kerja antara kuli atau pekerja dengan pemilik perusahaan. Nah, seperti itu. Sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak dirugikan. Nah, akan tetapi pada pelaksanaannya justru di sini merugikan para kuli itu, para pekerjanya. Kenapa? Ketika ada pelanggaran, ternyata dari pihak pemilik perusahaan tidak bisa dikenakan sanksi. Justru yang dikenakan sanksi kebanyakan adalah para pekerja itu sendiri. Nah, ini ada terjadi peristiwanya pada saat itu ketika ada namanya program trilogi Van Deventer, ya, ada namanya irigasi, ada edukasi, ada emigrasi. Nah, pada migrasi itu di mana orang Jawa itu harus dipindah ke luar Jawa untuk tujuannya pemerataan penduduk. Tapi ternyata, ya, program tersebut itu hanyalah kedok belaka. Kenapa? Justru pemindahan dari Jawa ke luar Jawa justru untuk memenuhi pekerja. Jadi para perusahaan asing di luar Jawa itu membutuhkan pekerja. Kenapa? Di luar Jawa penduduknya masih kurang, yang padat di Jawa, mereka harus dipindahkan. Ini ada contohnya, ada seorang tokoh, ya, di sini bernama Jacobus Nenhus, itu 1836 sampai 1927. Di sini ada seorang pemilik perusahaan, yaitu Deli Mastapij, yaitu perusahaan budidaya tembakau. Dia mempunyai tanah seluas 120.000 hektar ditanami tembakau. Nah, perusahaan perkebunan tembakau. Di sini dia membutuhkan pekerja. Maka dia meminta dari pemerintah Belanda untuk mengirimkan para penduduk atau rakyat di Jawa untuk dipindahkan ke Delhi atau Sumatera Utara untuk jadikan sebagai pekerja perkebunan tembakau di sini. Nah, ada istilahnya kuli kontrak, ada kontrak pekerjaan di sana, ya. Nah, ketika adanya kuli kontrak tersebut, masyarakat tidak tahu, hanya mereka diberikan kertas suruh tanda tangan berupa cap jempol, mereka menyetujui untuk bekerja, tapi aturnya tidak tahu. Nah, di sini aturnya bahwa jika ada para pekerja yang melarikan diri dari perusahaan, nah, maka akan dihukum, atau berbuat onar juga akan dihukum. Nah, sanksi hukuman tersebut disebut namanya punel sanksi. Nah, ini saya berikan contoh gambaran ketika ada seorang pekerja kuli kontrak yang melarikan diri dari pekerjaannya di perkebunan tembakau. Nah, dia akan ditangkap oleh polisi keamanan, kemudian dibawa lagi diserahkan kepada pemilik perkebunan, mereka akan dihukum. Nah, di sini dia ditidurkan di sebuah
kursi panjang, tangannya diikat ke bawah, kaki diikat, kemudian dicambuk punggungnya. Ini miris sekali, menyedihkan. Itu zaman dulu seperti ini. Ketika mereka melarikan diri, kenapa mereka melarikan diri? Karena mereka tidak tahan, dipaksa suruh bekerja, kemudian upahnya kadang tidak diberikan, kadang diberikan makan sehari cuma sekali. Ini lebih menyedihkan daripada tanam paksa, ya, lebih menderita dari tanam paksa. Mereka disiksa, dicambuk, bahkan sampai meninggal seperti itu. Ini sangat menyedihkan sekali, ironis sekali pada masa penerapan sistem ekonomi liberal. Kalau dilihat di sini yang menghukum siapa? Orang-orang Indonesia sendiri. Di sini orang-orang Belanda hanya bisa melihat pemerintah, sedangkan yang mencambuk adalah orang-orang Indonesia yang mereka bekerja kepada pemerintah Belanda. Ini kan miris sekali, ya. Mereka para pengkhianat ini, ya, para pengkhianat. Mereka rela membunuh, menyiksa bangsanya sendiri demi mendapatkan uang dari orang luar negeri, orang asing dan orang Belanda. Ini sangat-sangat menyedihkan sekali keadaannya. Apakah bangsa Indonesia sekarang masih seperti itu? Mungkin saja, ya. Pemerintah sekarang apa seperti itu? Mungkin saja. Kita tidak tahu, ya. Karena kita tidak bisa menilai, tidak bisa melihat keadaan pemerintah di sana seperti apa. Mungkin saja bisa seperti itu. Mereka lebih membela para pengusaha, para penanam modal luar negeri. Mereka memberikan kebebasan, silakan, dan justru malah menekan rakyatnya sendiri. Seperti itu. Nah, inilah penjajahan bangsa Indonesia seperti ini sekarang ini. Ternyata tidak beda jauh dengan masa lalu. Cuma masa lalu tuh penuh dengan penderitaan, sekarang sedikit lah, ya, walaupun tidak terlihat, tapi sama aja menderita. Ekonomi Indonesia itu lumpuh. Kenapa? Dikuasai oleh pengusaha asing, para pemodal asing dan sebagainya. Nah, itu kuli ordonansi. Itu luar biasa menyedihkan bagi bangsa Indonesia. Kemudian di sini dampaknya politik ekonomi liberal di Indonesia, jelas dampaknya untuk bangsa Indonesia, Belanda sendiri memberikan keuntungan besar. Kaum swasta Belanda untung besar sekali. Negeri Belanda juga untung besar. Nah, akan tetapi bagi bangsa Indonesia sendiri bagaimana? Mereka menderita, ekonominya lumpuh, ya, krisis. Kemudian mereka untuk memenuhi kebutuhan sehariannya saja itu susah, ya. Itu lebih susah daripada masa tanam paksa di sini. Kenapa? Mereka harus bekerja. Kenapa? Tanah-tanah mereka itu diambil oleh pengusaha swasta dengan sistem sewa tadi. Ya, walaupun mereka diberikan upah sewa, tapi sewa itu sebelum masa waktunya habis, uang sewa udah habis. Mereka tidak punya uang. Mereka terpaksa harus bekerja di perusahaan swasta yang memberikan aturan yang sangat memberatkan rakyat Indonesia. Nah, itu dampaknya sangat menyedihkan sekali bagi bangsa Indonesia tadi. Dengan adanya kuli ordonansi, punel sanksi, kuli kontrak dan sebagainya, itu merugikan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya penerapan sistem tersebut, itu ternyata membuat ada beberapa tokoh di sini yang terkenal, namanya tokohnya yaitu Van de Venter. Dia berpendapat bahwa dengan diterapkannya politik pintu terbuka atau politik ekonomi liberal di Indonesia itu walaupun itu memberikan bangsa Belanda itu luar biasa keuntungan, tapi sementara rakyat di negeri jajahan itu miskin, menderita. Nah, akhirnya dia memberikan usul yang namanya kepada negeri Belanda atau Ratu Belanda, yaitu adanya politik etis atau politik balas budi. Ya, jangan sampai rakyat Indonesia diperas terus tapi tidak diberikan budi lah. Karena apa? Bangsa Indonesia sudah memberikan kekayaan luar biasa, keuntungan luar biasa kepada Belanda, tapi rakyatnya tidak diperhatikan. Makanya di sini diterapkan namanya politik balas budi atau politik etis. Ya, di sini teorinya diterapkan namanya trilogi Van de Venter. Ya, di sini tadi sudah sempat disinggung bahwa isinya adalah ada irigasi atau pengairan, edukasi atau pendidikan, migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, di sini untuk irigasi dikatakan dibangun irigasi untuk mengairi sawah-sawah milik petani atau penduduk. Itu niat awal seperti itu. Itu keinginan dari Van de Venter tadi. Kemudian edukasi, pendidikan. Ini jangan sampai rakyat Indonesia itu dibodohi terus. Jadi diberikanlah pendidikan. Ya, diharapkan rakyat Indonesia diberikan pendidikan yang layak. Nah, itu di edukasi. Nah, kemudian migrasi atau perpindahan penduduk. Karena
di Jawa itu terlalu padat penduduknya, itu diharapkan bisa dipindahkan ke luar Jawa untuk mereka diberikan lahan untuk mengelola lahan mereka sendiri agar semakin merata. Nah, mereka dapat sejahtera dengan tanah yang baru di luar Jawa. Itu niat Pondok Venter seperti itu. Akan tetapi ini ya, pada penerapannya, pada program irigasi di sini ternyata para pejabat Belanda sendiri itu menyimpangkan. Kenapa? Yang diairi oleh irigasi ini hanyalah perusahaan perkebunan milik Belanda, para pengusaha asing yang diberikan pengairan dan sebagainya, sedangkan punya rakyat Indonesia tidak diberikan. Nah, ini penyimpangan di sini untuk irigasi. Sedangkan untuk edukasi di sini atau pendidikan. Jadi tujuannya sebenarnya itu bagi bangsa Belanda ini hanya untuk mendapatkan pekerja dengan upah yang murah. Ya, upah yang murah. Kenapa? Bangsa Indonesia diberikan pendidikan agar bisa membaca, menghitung dan sebagainya untuk dijadikan sebagai pekerja di perusahaan swasta asing dan sebagainya dengan upah yang murah. Mereka bisa bekerja, bisa administrasi tapi dengan harga yang murah. Itu tujuan pendidikannya seperti itu. Bahkan dalam penerapan pendidikan itu dibedakan, ya, di sini dibedakan. Ada namanya pembedaan. Pembedaan ini bagaimana? Bagi para anak-anak, para pejabat Belanda atau orang Indonesia yang menjadi pejabat di pemerintahan Belanda itu diberikan sekolah angka 1, yaitu tingkat 1. Jadi fasilitasnya lebih lengkap. Sedangkan untuk para rakyat jelata, mereka hanya di sekolah dinamanya sekolah ongkoloro dalam bahasa Jawa atau sekolah angka 2. Nah, di angka 2 hanya diberikan apa di situ pendidikannya? Hanya membaca, menulis dan menghitung. Hanya itu saja. Dan itu dimanfaatkan untuk bekerja di perusahaan Belanda sebagai pekerja dengan upah yang murah. Nah, itu tujuan edukasinya seperti itu. Ada namanya pembedaan di sini. Ada diskriminasi pendidikan. Apakah sekarang Indonesia ada terjadi diskriminasi pendidikan? Mungkin saja masih bisa, ya. Diskriminasi pendidikan, baik itu untuk para siswanya atau bahkan dari para pendidik itu sendiri. Ada diskriminasi, pembedaan, ya, seperti itu. Jelas bisa dipahami sendiri lah ya perbedaannya seperti apa. Dan yang ketiga di sini adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Jadi awalnya untuk memeratakan penduduk, tapi di sini justru kebalikannya tadi, ada kaitan dengan namanya kuli kontrak, di mana para pengusaha asing di luar Jawa, mereka mempunyai tanah yang luas, mereka membutuhkan pekerja, mereka meminta pada pemerintah Belanda untuk memindahkan rakyat-rakyat di Pulau Jawa untuk dipindahkan ke luar Jawa, bisa itu ke Sumatera Utara, ke Lampung dan sebagainya. Di sana untuk dijadikan sebagai pekerja di perkebunan dengan kuli kontrak. Kalau tidak sesuai dengan kontraknya, mereka akan dihukum. Namanya punel sanksi tadi, bahkan mereka dicambuk dan sebagainya yang melarikan diri. Ini justru malah menderita semakin masyarakatnya. Nah, di situ. Di sini ternyata keadaan politik ekonomi liberal pada masa itu dari tahun 1870 yang niatnya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia justru semakin membuat masyarakat Indonesia semakin menderita. Nah, karena tapi di sini pada tahun 1885 keadaan berubah, di mana harga-harga barang-barang di internasional itu merosot. Harga kopi, harga tebu, harga gula dan sebagainya itu merosot tajam. Sehingga otomatis di sini para pengusaha asing penanaman modal di Indonesia itu berpikir panjang. Di sini kalau saya misalkan mereka menanamkan modal di Indonesia dengan harga jual produknya semakin murah di internasional, mereka rugi. Hanya perlahan-lahan mereka angkat kaki dari Indonesia. Kenapa? Harga-harga jatuh di pasaran internasional, sehingga para perusahaan tidak bisa membayar upah para pekerja. Nah, itu mulailah terjadi penurunan politik ekonomi liberal di Indonesia. Nah, sehingga disitulah mulai nanti muncul era baru di tahun 1900, muncul adanya pergerakan nasional yang dimotori dari tadi program edukasi, di mana para masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendidikan yang tinggi, mereka sadar, kemudian nasionalisme mereka tumbuh di situ.
muncullah banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional yang memprotes kepada pemerintah Belanda yang dipelopori oleh munculnya gerakan Budi Utomo. Nah, itu sebagai era baru nanti setelah adanya politik ekonomi liberal di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Silakan subscribe, jangan lupa channel Guru Sejarah. Saya tutup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.